Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 10 Agustus 2025. Ini saya coba mau review teman-temannya untuk minggu besok ya, dari Senin sampai Jumat depan. Apakah itu ada indikasi kenaikan atau penurunan? Nah, mungkin kita flashback yang minggu sebelumnya ya, teman-teman. Jadi minggu kemarin itu kalau kita lihat di sini kenaikan ya, di sini teman-teman. Nah, ini yang saya prediksikan ternyata benar, dia ada kenaikan. Memang nggak signifikan kenaikannya, tapi dia naik. Nah, di sini dia ada melakukan pullback-nya di sini, dan akhirnya dia kembali untuk naik. Nah, sekarang kita mau lihat untuk berikutnya gimana sih minggu depan. Nah, ini sebenarnya time frame-nya adalah 1 minggu ya. Jadi 1 minggu time frame-nya. Untuk yang berikutnya kita coba prediksikan lagi. Nah, kalau ini yang time frame 1 minggu ini, kalau kita lihat memang di sini memang masih indikasi kenaikan semua ya teman-teman. Nah, jadi kalau saya perhatikan ini masih naik lagi. Dari mana sih kok bisa naik lagi gitu ya? Oke, kita akan lihat. Nah, tapi sebelumnya kita coba mundur dulu teman-teman ke time frame 1 bulan ya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, time frame 1 bulan di sini memang terjadi di sini konsolidasi ya. Ini cukup ini juga, ini cukup panjang juga konsolidasinya, dan akhirnya dia di sini malah ngebentuk ini teman-teman, dual bottom ya di sini ya, satu ini dua sini, dan akhirnya langsung naik ke atas lagi. Jadi kalau kita pikir sebenarnya kenaikan masih akan terjadi atau enggak nih gitu. Nah, tapi kita lihat, saya sih kalau prediksi untuk yang berikutnya itu sebenarnya dia tuh masih bisa melanjutkan kenaikan teman-teman ya. Nah, karena apa? Karena bulan lalu di sini bearisnya tidak melewati garis yang di sebelumnya ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia hanya sampai sini ya, seperti itu. Jadi dia betul-betul tidak melewati yang di candle sebelumnya. Nah, dan kita lihat juga di sini, ini candle doji teman-teman. Memang sebenarnya ini kayak mau hilang arah ya. Ini kalau kelihatan dari sebelumnya yang di sini nih. Jadi kelihatan yang di sini ini sudah doji juga ya. Jadi bimbang sebenarnya ini mau kemana arahnya. Memang maunya naik terus gitu ya, tapi kan tetap harus ada bearisnya ya supaya itu mengimbangin gitu. Nah, akhirnya pada saat terjadi doji yang di sini terbentuklah di sini untuk bearish ya. Sebenarnya bearishnya ini dia bearish penurunan, cuman konseptualnya dia tidak di atas sini ya, untuk garis ininya ya. Nih, dia nggak di sini gitu, tapi dia malah dia di bawah dari garis sebelumnya juga gitu. Nah, sehingga kalau bisa dibilang dia ngebentuk kenaikan dalam bulan ini ya, bulan Agustus ini ya. Nah, kalau prediksi saya, jadi karena yang bulan sebelumnya ini tidak melewati dari candle sebelumnya ya, dan juga untuk weeknya di sini juga ya, garisnya tidak melewati garis sebelumnya. Dan kalau dilihat juga ini masih tren kenaikan, ya kan? Saya meyakini ini masih minta kenaikan. Nah, sebenarnya yang akan terjadi adalah dia masih akan mentok nih. Dia pasti akan mentok di sini, karena di sini nih adalah garis untuk resistennya ya. Nah, jadi ya teman-teman, kalau kita lihat di time frame 1 bulannya seperti itu. Kita lihat di time frame yang 1 hari ya. Nah, yang 1 hari kalau kita lihat, nah di sini dia tuh sebenarnya udah ngebentuk bearish kenaikan ya. Nah, nanti kita perlu melihat ya. Kalau saya sih sebenarnya yakin dia pasti naik ya teman-teman, karena konseptual itu begini. Eh, garis yang candle sebelumnya ini dia tuh tidak tidak melewati dari candle sebelumnya gitu teman-teman. Jadi sehingga untuk indikasi dia itu mau turun sampai melewati ini semua itu belum terdeteksi gitu. Nah, jadi kita lihat nih ya, di sini candle bearish yang di sini, terus dengan yang di sini. Ini garisnya nggak ada, dia ngelewatin garis yang sebelahnya gitu. Nah, kalau jadi menurut saya, karena ini juga
terbentuknya adalah bearish kenaikan ya. Ini bearish kenaikan banget nih. Pastinya mungkin dia akan turun dikit baru nanti dia langsung naik lagi. Seperti itu ya. Nah, jadi bisa jadi dia nanti ngebentuk bearish dulu di sini ya kan ya sampai di sini, baru nanti di sini nih. Baru nanti di sini nih untuk kenaikannya seperti itu. Nah, jadi teman-teman menurut saya pada saat nanti dia minggu depan tuh pasti dia kenaikan ya. Nah, bisa jadi dia nanti mentok di sini. Karena apa teman-teman? Kita perlu lihat nih di sini. Nih, di sini ya. Jadi ini adalah momen-momen resisten ya yang mantul terus. Jadi betul-betul kalau memang mau lewati itu, ini yang dari sini nih harus benar-benar bullishnya itu harus kuat ya untuk melewati itu. Tapi kalau saya lihat di sini, ya di sini juga sama ya. Ini nggak pernah untuk tembus ya. Dan kalau saya lihat sih dia nanti akan tetap sampai di sini saja nih teman-teman. Nanti dia akan minta lagi untuk penurunannya. Kemungkinan besar dia akan di sini lagi ya untuk stopnya. Jadi dia akan swing ke sini ya teman-teman ya. Setelah itu baru dia naik. Dia bisa nembus nanti di sini. Kenapa begitu? Karena memang konseptualnya adalah di sini konsolidasinya. Ya, sini konsolidasinya. Nah, itu sama kayak yang di time frame 1 bulan tadi. Pada saat dia konsolidasi, ya kan ya, dan akhirnya dia tetap untuk lanjut kenaikan. Dan itu cukup tinggi juga kenaikannya. Ya, jadi memang untuk gold ini kalau untuk turun drastis itu sih enggak ya teman-temannya. Tapi kalau kita lihat sini memang keyakinan dia itu untuk naik lagi tuh tinggi sekali teman-teman ya. Karena tidak ada juga yang bisa ngelewatin garis ini. Seperti itu. Nah, jadi mulai besok teman-teman, prediksi saya masih tetap kenaikan ya. Tapi nanti TP-nya tetap aja teman-teman taruh di sini. Dan nanti kita akan lihat lagi apakah nanti dia akan ngebentuk ya. Di sini bearish engulfing ini bagus banget sebenarnya ini. Ya. Jadi kita akan lihat. Tapi mungkin perlu menjadi pertimbangan aja sih teman-teman kalau kita buat di sini ya pakai Fibonacci ya dari atas ini. Nah, dia itu sebenarnya masih mau turun atau enggak sih? Kita lihat dulu. Nih. Jadi kalau kita lihat di sini dia mentok nih. Di level 78.60. Ya. Nah, tapi di sini juga 61.8. Nah, sebenarnya kalau yang biasa normalnya adalah lawan untuk menandakan dia masih akan tetap turun itu biasanya dia di level 61 sini. Dia akan ada rejection di sini dan dia langsung kembali turun lagi seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sini sih ini enggak ya. Di sini dia stopnya ya. Nah, tapi bisa jadi akan tetap kenaikan. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir. Pastinya sih seharusnya kalau kita taruh Fibonacci di sini seharusnya dia masih tetap kenaikan. Ya, kalau kita lihat sini ya. Dia masih tetap kenaikan. Ya, walaupun nanti kita akan lihat dia akan stop nanti yang di sini. Ya, dan dia nanti akan minta lagi dan dia stop lagi di sini. Setelah itu dia nanti langsung menuju kenaikan. Oke, itu sih prediksi saya teman-teman mungkin sementara ini. Kalau untuk time frame sebelumnya yang di 4 jam mungkin di sini ya, di 4 jam sini sama nih teman-teman ya. Jadi dia juga masih trending kenaikan sekali ya teman-teman. Jadi masih cukup kuat. Apalagi untuk yang time frame sebelumnya lagi ya, di 1 jam nih misalnya. Nah, dia konsolidasi juga di sini. Ya kita lihat aja nih. Di sini teman-teman ya. Ini biasanya kalau dalam ini ya, dalam trading, candle bearish ini dengan candle bearish yang ini itu adalah sepaket teman-teman. Ya, kalau bisa dibilang dia kawinnya itu gimana sih gitu. Nah, ini candle bearish kenaikan juga teman-teman ya kan. Di ini adalah candle bullish kenaikan. Nah, jadi dia sepaket nih gitu. Tapi sebenarnya dia masih butuh untuk ngedobrak di garis line resisten ini. Nah, kalau misalnya ini kita lihat, ini adalah garis bearish
kenaikan ya bentuknya ya teman-teman ya, ini kenaikan. Nah, biasanya kalau sudah bearish kenaikan seperti ini dan juga dia tidak melewati sini, ya ini juga ini juga sama lah ya levelnya untuk garisnya. Nah, jadi dia itu biasanya ini kalau seperti saya dia turun dulu teman-teman, terus nanti dia langsung minta naik tuh seperti itu. Dan apa yang membuat kuat adalah ini teman-teman, nih nih, jadi garisnya untuk bullish ini ya itu melewati garis bearish sebelumnya teman-teman. Dan untuk body candle-nya sendiri ya ini walaupun tidak full tapi dia full power dan dibantu sih sebenarnya dengan yang candle setelahnya. Jadi paling tidak bodinya itu yang ini ditambah dengan yang ini itu udah menjadi satu badannya, kesatuan yang bearish di sini. Sehingga keyakinan saya dia akan mantul dikit baru nanti dia akan langsung naik. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, semoga bermanfaat. Jadi prediksi saya untuk tanggal 11 ya teman-teman, sampai Jumat berikutnya itu tetap kenaikan ya. Kalaupun nanti dia akan melakukan pullback-nya, ya kan nanti dia akan tetap naik. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Sekian dari saya. Salam cuan selalu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan ya, semoga kita tetap lancar ya dalam melakukan trading. Ya bukan tebak-tebakan, tapi memang harus ada analisanya teman-teman. Ya semoga bermanfaat. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.